Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya host Liza pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan sharing ya terkait penanganan dan pengaduan peserta JKN plus kanal layanan. Nah, terkait pembahasan yang akan kita bahas hari ini, kita sudah kedatangan tamu ya. Mungkin bisa langsung perkenalan diri terlebih dahulu ya Mas. Baik, hai, perkenalkan saya Ade, Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju. Nah, Kak Ade kalau boleh tahu, Kak Ade ini sebagai apa ya di BPJS Kesehatan? Saya staf edukasi dan penanganan pengaduan atau biasa juga disebut staf EPP. Nah, apa aja tuh Mas tugasnya sebagai staf EPP? Untuk tugas dan tanggung jawab staf edukasi dan penanganan pengaduan, yaitu yang pertama memastikan pelaksanaan fungsi pemenangan pengaduan yang diekskalasikan oleh petugas frontliner di kantor cabang. Kemudian memastikan juga terlaksananya fungsi pemberian informasi maupun penanganan pengaduan yang disampaikan peserta melalui kanal tanpa tatap muka. Dan juga yang terakhir memastikan ataupun monitoring tindak lanjut penanganan pengaduan sesuai dengan SLA ataupun ketentuan yang berlaku. Nah, dari tugas-tugas yang disampaikan oleh Mas Ade, ini gimana sih sebenarnya cara Mas Ade menangani keluhan dari peserta yang karakternya berbeda-beda, Mas? Ya, betul sekali ya. Jadi kalau keluhan dari peserta itu pastinya yang datang ke kami atau ke kita kantor BPJS Kesehatan itu pastinya karakternya berbeda-beda. Nah, yang pertama kita harus bersikap terbuka dan empati kepada peserta. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan peserta atau keluhan yang dihadapi peserta. Kemudian setelah itu kita baru mencari solusi yang terbaik untuk peserta. Gitu. Kita juga sebagai petugas edukasi dan penanganan pengaduan itu harus bersikap netral terhadap peserta. Kemudian juga kita harus mampu mengontrol emosi. Jangan sampai emosi yang disampaikan oleh peserta itu kita ikut terpancing. Gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, dari karakter peserta yang berbeda-beda nih Mas, pastinya Mas Ade punya pengalaman yang menarik ya. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Sehat, pengalaman menarik apa aja sih Mas Ade yang pernah dihadapi dengan peserta JKN baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penanganan keluhan? Untuk pengalaman pribadi sendiri dalam menangani pengaduan keluhan, itu pastinya kalau peserta keluhan dan jauh dari peserta yang marah-marah atau yang emosi pastinya, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan. Nah, pastinya selain dimarah-marahi, pernah juga nih saya digebrak meja pada saat melakukan pelayanan di loket. Gitu. Pada saat digebrak mejanya, semua peserta matanya tertuju kepada kami. Gitu. Nah, pada saat menghadapi peserta tersebut, yang pastinya kita sebagai petugas itu harus tetap bersikap tenang. Gitu. Karena kalau sikap kita tidak tenang, pastinya kita tidak bisa menangani pengaduan keluhan tersebut. Gitu. Kemudian ditanyakan baik-baik apa keluhan pesertanya, baru diberikan solusi sesuai dengan ketentuan ataupun regulasi yang berlaku. Iya. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman dari Mas Ade dan tentunya cukup berkesan ya. Nah, selanjutnya Kak Ade, kalau kita bahas terkait dengan informasi transformasi digital dari BPJS Kesehatan ya, yang kita tahu tiada henti-hentinya berinovasi ya seperti itu, dan program yang sedang banyak dibicarakan dan perlu juga diketahui oleh masyarakat. Nah, salah satu dari programnya itu adalah inovasi tanpa tatap muka. Mungkin bisa dijelaskan ya ke Sobat Sehat terkait program itu, Mas Ade? Nah, betul sekali Mbak Liza. Jadi BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal non tatap muka atau tanpa tatap muka untuk kemudahan peserta bagi peserta yang tidak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan pelayanan administrasi ataupun pemberian informasi ataupun juga menyampaikan pengaduan keluhan. Di antaranya melalui aplikasi mobile JKN yang pertama. Kemudian bisa juga melalui pelayanan WhatsApp Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Kemudian Care Center 165. Kemudian juga BPJS Kesehatan Online, kemudian juga yang terakhir bisa juga melalui website. Gitu.
Kayak gitu itu ya. beberapa kanal tanpa tatap muka saja yang saya sebutkan, sebenarnya masih ada beberapa lagi. Wow. Ya, itu sudah cukup banyak ya ternyata kanal layanan dari BPJS Kesehatan. Nah, Mas Ade, dari jenis-jenis kanal layanan yang sudah disampaikan, mungkin bisa ya dijelaskan secara detail atau satu persatu dari kanal layanan ini agar Sobat JKN bisa lebih tahu seperti itu, Mas. Baik, mungkin saya jelaskan kembali terkait dengan beberapa kanal tanpa tatap muka yang ada di BPJS Kesehatan. Di antaranya tadi yang pertama ada aplikasi Mobile JKN. Nah, aplikasi Mobile JKN ini bisa di-download di HP teman-teman semua bagi yang memiliki HP berbasis Android maupun iOS. Teman-teman tinggal buka Play Store atau kalau handphonenya Apple bisa di App Store. Dibuka, kemudian cari aplikasi namanya Mobile JKN, kemudian diunduh, kemudian tinggal registrasi deh dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Untuk pelayanan yang ada di aplikasi Mobile JKN, diantaranya pendaftaran peserta sebagai peserta mandiri atau peserta PBPU, kemudian bisa juga melakukan perubahan vaskes tingkat pertama, kemudian bisa juga mengambil antrian pelayanan kesehatan secara online. Nah, ini juga sangat penting karena kalau dulu mungkin ambil antriannya secara manual, jadi harus mengambil antrian di vaskes tingkat pertama kemudian mengantri lagi. Nah, kalau sekarang cukup dengan aplikasi Mobile JKN itu bisa mengantri dari rumah dengan ambil antrian online dari rumah di aplikasi Mobile JKN. Kemudian juga fitur lainnya bisa screening riwayat kesehatan, jadi bisa mengetahui nih resiko penyakit diabetes, hipertensi, jantung ataupun ginjal. Setiap tahunnya bisa diisi oleh masing-masing peserta di aplikasi Mobile JKN. Kemudian juga bisa melakukan perubahan kelas rawat inap juga bagi peserta mandiri atau peserta PBPU. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Dan yang gak kalah penting di aplikasi Mobile JKN itu juga ada yang namanya kartu digital. Jadi kalau sekarang kan sudah tidak ada pencetakan kartu, jadi cukup kalau berobat itu cukup menggunakan KTP ataupun kartu digital yang terdapat di aplikasi Mobile JKN seperti itu. Kemudian juga ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa gitu. Ini teman-teman boleh catat nomornya itu di 0811 8165 165. Pandawa itu apa sih? Nah, Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi yang pertama dilakukan adalah simpan nomor WhatsApp tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa chat itu selama 24 jam. Untuk pelayanan WhatsApp Pandawanya gitu. Nanti di sana ada 3 pilihan. Yang pertama pilihan informasi, administrasi maupun pengaduan keluhan. Silakan disampaikan melalui pelayanan WhatsApp Pandawa. Nantinya untuk administrasi itu di jam dan hari kerja untuk prosesnya. Tapi teman-teman bisa mengaksesnya selama 24 jam untuk kanal pelayanan Pandawa. Kemudian juga Care Center 165 dengan menelpon di 165 apabila teman-teman memiliki pulsa. Kemudian juga ada BPJS Kesehatan Online. Nah, ini juga bisa dibilang baru untuk BPJS Kesehatan Online. Jadi pelayanan tanpa tatap muka melalui video conference. Kemudian juga website kami yang linknya ada di bawah ini, nanti teman-teman bisa diklik. Ya, seperti itu ya, ternyata mungkin sudah cukup jelas sekali ya penjelasan dari Mas Ade ini. Apa nggak pusing tuh Mas terkait banyaknya kanal-kanal layanan dari BPJS Kesehatan. Nah Mas, kalau misalkan dari kanal layanan ini terkait pengelolaan informasinya tuh tiap kanal layanan seperti apa Mas? Jadi kalau dulu itu untuk pemberian informasi atau penanganan pengaduan yang disampaikan peserta baik melalui aplikasi Mobile JKN atau kanal lainnya itu masuk dalam SIPP atau saluran informasi penanganan pengaduan. Nah, kami setiap harinya mengecek informasi atau pengaduan yang masuk dan kami juga yang membalas untuk permintaan informasi atau penanganan pengaduan. Tapi kalau sekarang itu sudah dikelola oleh kantor pusat, yaitu oleh tim Senada, sentralisasi penanganan dan pengaduan. Jadi semuanya sudah terpusat kecuali yang membutuhkan ekskalasi ke bagian lain itu baru diteruskan oleh tim Senada ke kantor cabang. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah Mas Ade, yang mau saya tanyakan lagi nih, kalau tantangan implementasi ke peserta perihal kanal layanan BPJS Kesehatan yang beragam jenisnya itu seperti apa ya Mas? Karena kanal layanan tanpa tatap muka ini kan merupakan salah satu inovasi transformasi digital yang ada di BPJS Kesehatan. Pastinya kami sebagai duta BPJS Kesehatan harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat atau kepada peserta.
terkait dengan kemudahan kanal tanpa tatap muka. Karena bandingkan saja Mbak Liza, kalau misalkan peserta harus ke kantor BPJS Kesehatan terkait dengan waktu, jarak, ataupun akomodasi Ya, itu betul. jauh lebih mudah ketika peserta melakukan pelayanan administrasi, permintaan informasi atau penyampaian pengaduan keluhan itu melalui kanal tanpa tatap muka. Seperti itu. Jadi harus lebih gencar lagi kami mensosialisasikannya kepada peserta. Dan lebih memudahkan juga ya ke Betul, peserta betul sekali. JKN. Iya. Nah, yang terbaru nih Mas ya, Mas Ade. Kemarin saya dengar sudah dipublish ya katanya perihal Frista. Seperti apa itu ya Mas, inovasi Frista? Frista adalah kepanjangan dari Face Recognition BPJS Kesehatan. Itu salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk pengenalan wajah. Pastinya diperuntukkan untuk memudahkan peserta dalam hal verifikasi maupun pendaftaran peserta program JKN. Wah, luar biasa sekali ya inovasi-inovasi dari BPJS Kesehatan ini. Kemudian terakhir nih Mas Ade, ingin saya tanyakan, harapan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan kemudahan layanan tanpa tatap muka dari BPJS Kesehatan, Mas? Harapannya semoga masyarakat semakin mengetahui tentang kanal layanan tanpa tatap muka. Jadi tidak hanya tatap muka saja untuk kanal layanan administrasi, pemberian informasi, ataupun pengaduan keluhan. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak memudahkan peserta apabila peserta mengakses kanal layanan melalui tanpa tatap muka. Selain menghemat biaya ataupun jarak tempuh yang bisa jadi singkat, jadi peserta nggak perlu repot-repot datang ke kantor BPJS Kesehatan, itu nantinya lebih mudah melalui kanal non tatap muka. Wah, luar biasa sekali ya terkait informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Ade untuk episode podcast pada hari ini. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Mas Ade. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.